Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bloon gak sah dipamerin dong Sri ya. Ini Sri Mulyani karena pernyataannya yang menyamakan antara pajak dengan zakat itu sama katanya ya, dihujat oleh banyak orang ya, dasar bloon, wah goblok ya kan, macem-macem. Sri Mulyono ini ngajinya di mana dah? Muka gile, ya, gak gayaan dalil, dah paham lah berguru sama siapa kamu itu Sri Mulyono. Oh ternyata itu gurunya adalah Mulyono yang pernah menjadi imam, tapi Al-Fatihahnya ya diproyekkan kepada makmumnya, kan begitu Sri. Tapi sebetulnya agama Sri Mulyani itu apa ya? Kan kapan kita melihatnya pakai kerudung? Biasanya kan orang yang paling awam aja sekarang pakai kerudung. Ya, pertanyaan ini sangat mengada-ada juga. Saya menduga Sri Mulyani ini agamanya Islam, cuma mungkin tidak mengerti tentang pajak. Ya, mungkin dia hanya menyebut pajak itu yang penting duitnya dipungut gitu loh. Memang ada sih sebetulnya kesamaan antara pajak dengan zakat itu. Apa? Sama-sama bukan buat menjadi maling walaupun ngaku pejabat, kan gitu. Pajak juga tidak boleh dimalingi oleh pejabat, zakat apalagi. Tetapi secara prinsip berbeda, secara prosedur berbeda, tujuannya berbeda, dasarnya berbeda, istilahnya berbeda, ya kan? Tata kelolanya berbeda, ya. Itu Sri Mul. Zakat itu ya filosofinya adalah untuk penyucian diri ya, supaya ya zakat itu yang pertama kali mendapatkan manfaat itu adalah orang yang zakat itu. Kalau pajak nggak jelas kan manfaatnya apa, dia hanya terbatas pada pengelolaan duit yang dikeluarkan dari pajak. Kata itu karena kata zakat itu berarti penyucian Sri Mul ya. Yang kedua, sasarannya itu jelas, yakni 8 asnaf. Yang menangani persoalan zakat itu harus umat Islam. Ambil zakat itu. Ya, tidak boleh zakat itu dikasihkan pada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya ini masalahnya munafik ini. Apalagi pada maling duit rakyat. Ya. Coba Sri Mulyani, ya. Kalau memang benar Kementerian Keuangan itu tata dulu itu 300 triliun ya. Uang bergentayangan di Departemen Keuangan yang dulu diungkap sama siapa itu Mahfud MD itu gimana coba? Nggak jelas juga kan? Gimana nggak banyak malingnya di situ? Ya, coba dilihat mana pegawai pajak yang miskin, yang sederhana, standar pegawai negeri kekayaannya? Nggak ada. Ada tapi mungkin nggak lebih dari 10%. Kenapa bisa begitu? Insentifnya banyak, penyimpangannya banyak. Ya, petugas pajak merangkap sebagai konsultan pajak, ya, setelah ditekan rame-rame ini banyak operasi kayak begitu nih pemirsa, ya, dia yang harusnya wajib pajak bisa bayar 10 miliar, tinggal 1 miliar, sisanya bagi-bagi. Zakat tidak seperti itu, ya, zakat itu orang sampai tidak pernah berpikir saja nggak pernah untuk melakukan penipuan. Ya, lagi pula jumlahnya cuma 2,5%. Itu kalau zakat mal, ya. Kalau pajak berapa? Ada nggak yang 2,5%? Ya, kalau di total zakat pajak itu wah gedenya bukan main. Tetapi sampai hari ini kemiskinan, ketimpangan luar biasa banyaknya. Kemana duit zakat itu? Banyak dimaling. Tuh yang terjadi. Ini memang jadi bahan nyinyiran. Sri Mulyani ini ngajinya dari mana? Ya, mungkin karena kesadaran keagamaannya Sri Mulyani ini rendah banget ya.
kalau kita lihat itu, sehingga mereka Sri Mulyani ini tega yang tidak peduli gitu loh rakyat itu seperti apa. Selama bosnya minta duit, dia akan terus menekan rakyat itu. Dan kabarnya itu pemirsa, ya, dialah yang bisa disebut sebagai biang kerok dari naiknya pajak-pajak PBB di daerah-daerah itu, karena dana-dana dari pusat itu ditahan, tidak disalurkan ke daerah. Daerah suruh kreatif cari duit sendiri. Bagaimana mungkin daerah mau cari duit sendiri? Ya pajaknya ya PBB itu, maka digenjot 200 sampai 1000% begitu, gitu kan. Jadi memang ganas ini, rejim ini. Harusnya ngasih tahu Prabowo lah. Ya kan? Apa susahnya sih nyari tahu Prabowo gitu kan? Wow, kamu tuh udah tua. Kalau menindas rakyat, nanti akibatnya itu anak cucumu bakal kena semua. Oh, tapi Prabowo nggak punya cucu. Ya, kamu akan kena gitu loh. Tapi kan nggak mungkin punya bahan seperti itu, Sri Mulyani. Ya, ini memang mungkin juga Sri Mulyani kebingungan karena nilai-nilai hidupnya tergantung pada bagaimana cara dia mendapatkan pajak gitu kan. Tetapi tidak usah menyamakan pajak itu dengan zakat. Nggak ada gunanya. Rakyat itu, mana ada rakyat sekarang itu yang percaya omongannya pejabat. Sudah apatis rakyat itu. Ya, ini gara-gara Sri Mulyani menyamakan antara zakat dengan pajak, dihujat itu. Ya, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut manfaat bayar pajak sama halnya dengan zakat dan wakaf katanya. Menurutnya setiap rezeki dan harta yang dimiliki ada hak orang lain yang bisa disalurkan lewat 3 jalan itu. Dan dalam setiap rezeki, ya kan, dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan pada, ada yang melalui zakat, wakaf, dan yang melalui pajak. Macam-macam deh. Ya, itu karena mungkin dia bicara dengan serasian di Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, maka dia singgung persoalan pajak. Mestinya nggak harus gitu. Yang lebih esensial itu adalah bagaimana Sri Mulyani itu mengendalikan, membuat aturan supaya para pejabat itu, ya, kalau tidur di hotel nggak nyampe 11 juta satu malam sekali tidur gitu loh. Bikinlah misalnya 2 juta aja. Kalau kita ke homestay aja itu paling 200.000, 400.000 itu udah enak dah, udah hotel bintang 3, bintang 5 berapa sih? 11 juta masa seperti itu. Jadi duit rakyat yang tertindas ini dihamburkan banyak untuk menganggarkan pada pejabat-pejabat, ya, membuat mereka itu happy-happy, tetapi jiwanya sebetulnya merana kan? Sebetulnya kan begitu pemirsa. Jadi dengan memenuhi semua kebutuhan dengan cara yang mewah, bahkan kalau kita misalnya di jalan raya ada pejabat lewat, ya, ada tweet gitu kan, suruh minggir kita itu. Dalam hati, ini maling nggak ini? Sudah seperti itu, karena begitu banyaknya pejabat yang jadi maling. Apa nggak jengkel disuruh minggir sama maling? Tuh. Nah, Sri Mulyani itu kalau membuat aturan, ya, hendaknya yang rasional saja. Bandingannya itu misalnya, biasanya kalau warga negara itu tinggal di hotel atau homestay, itu berapa? Pejabat itu berapa? Jangan diambil yang paling semuanya itu di Presiden Suite room. Tidak semua seperti itu. Itu nggak akan cukup pada jiwa-jiwa yang serakah. Karena jiwa yang serakah itu sebetulnya hilang kemanusiaannya. Kalau orang hilang kemanusiaannya, berapapun dikasih popokan duit, ya, dikasih tambahan, dia akan tetap menjadi sengsara jiwanya. Dan karena itu hiburannya macam-macam kan? Dan dia tetap sengsara. Jiwanya itu seperti itu. Tidak akan pernah bahagia orang yang menyengsarakan rakyat itu. Nah, ini salahnya Sri Mulyani, ya, karena tidak berani mengatakan terus terang kondisi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Ya, untuk apa sih menjabat gitu banyak, tetapi pada akhirnya dicaci maki, disebut sebagai vampir, disebut sebagai lintah darat, dan lain sebagainya gitu kan. Nggak ada bagusnya kan? Malu itu anak cucunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.